Bagi kaum kafir Quraisy ini, cara mereka menyembah berhala ini menurut mereka itu, mereka, lebih ngerasa apa ya, lebih ngerasa mendekatkan diri mereka kepada Tuhan gitu kan. Yang tentunya, sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Bapak Story. Apa kabar sahabat seimanku? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan selalu dilimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Duh, maaf suaranya agak bindang. Lagi gak enak badan, tapi aku tetap semangat buat ceritain kisah-kisah Nabi kepada kalian semua. Tapi guys, aku ingetin jangan lupa untuk menjaga kesehatan, minum air yang banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, meh tegering juga abi. Nah, kali ini aku akan membawakan kisah pemboikotan yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guys. Pemboikotan ini tuh terjadi selama 3 tahun lamanya. Nah, tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku ingatkan kembali jangan lupa untuk selalu dukung channel ini biar aku lebih semangat untuk buat konten dan menceritakan kisah-kisah lainnya kepada kalian semua dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, kali ini kita masuk ke ceritanya. Pada 616 Masehi, kaum kafir Quraisy bersepakat untuk memboikot umat Islam dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib ini sebenarnya masih satu suku dengan dengan Quraisy, guys. Tetapi mereka telah memeluk agama Islam. Nah, pemboikotan ini terjadi selama 3 tahun lamanya, guys. Bayangkan 3 tahun lamanya. Kita yang kalau misalkan diuji segitu lamanya nggak tahu ya bakalan sanggup apa enggak, tapi karena ketaatan mereka kepada Rasul dan Allah, alhamdulillah mereka berhasil melewati itu semua gitu kan. Nah, lantas apa sih yang menyebabkan pemboikotan ini terjadi gitu? Simak kisah awalnya. Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang tinggal di Mekah. Penamaan Quraisy sebenarnya berawal dari nama Fihr yang merupakan leluhur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nih guys. Mayoritas Quraisy merupakan kaum pedagang perantara nih guys, yang menghubungkan antara Syam di utara dan Yaman di selatan. Syam adalah pusat perdagangan yang terhubung dengan Laut Tengah dan Eropa. Sementara Yaman terhubung ke India dan Tiongkok. Berkat perdagangan tersebut, suku Quraisy ini jadi terkenal nih guys, dan terkemuka di Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, suku Quraisy ini terbagi menjadi beberapa klan yang masing-masing memiliki tanggung jawab atas Mekah dan Ka'bah nih guys. Aduh ya Allah. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW lahir, terjadilah beberapa konflik antara pemimpin ini karena mereka ini tidak menerima tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW dan mencoba untuk menghentikannya dengan menekan pemimpin Bani Hashim, yaitu pamannya Nabi Abu Thalib nih guys. Dalam perkembangannya, kaum kafir Quraisy ini melakukan pemboikotan terhadap semua orang yang mendukung Nabi Muhammad SAW. Selain memboikot Bani Hashim, kafir Quraisy ini juga melakukan pemboikotan kepada kaum Bani Muthalib guys. Jadi Bani Muthalib ini masih salah satu suku Quraisy ya yang mendukung Nabi Muhammad. Alasan kafir Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib karena setelah Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah di Mekah ini semakin berkembang guys. Dan tentu saja kaum kafir Quraisy ini tidak merasa senang dong, karena kan mereka masih menyembah berhala gitu kan. Sedangkan Islam berkembang dengan sangat pesat ketika kala itu. Bagi kaum kafir Quraisy ini, cara mereka menyembah berhala ini menurut mereka itu, mereka lebih ngerasa apa ya, lebih ngerasa mendekatkan diri mereka kepada Tuhan gitu kan. Yang tentunya sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, pada awalnya cara kaum kafir Quraisy ini untuk menghentikan Nabi Muhammad itu tadinya mereka tuh mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi rencana itu gagal guys, karena didengar oleh pamannya Nabi yaitu Abu Thalib, yang kemudian membawa Nabi Muhammad kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib ini. Kedatangan Nabi pun disambut dengan meriah, yang kemudian memicu sikap boikot dari kaum kafir Quraisy ini guys.
Nah, dan inilah isi pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib guys. Pertama, larangan untuk bergaul dan memberikan bantuan. Kedua, larangan menikahi suku Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ketiga, larangan melakukan transaksi. Dan keempat, larangan untuk membuka jalan nafkah untuk berdagang. Dan kelima, larangan untuk berdamai guys. Duh, mereka itu jahat banget ya. Sampai segitunya gitu loh. Sampai menutup rezeki Bani Hashim dan Bani Muthalib ini agar mereka itu nggak bisa berdagang gitu kan. Masya Allah. Ya Allah. Nah, semua kebijakan tersebut ditulis di atas sebuah safifah atau lembaran yang digantungkan di dalam Ka'bah guys. Dan kaum kafir Quraisy ini pun bersumpah tidak akan menerima perdamaian atau memberi belas kasih kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib ini. Kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib ini mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Nah, aksi pemboikotan ini terjadi. Nah, aksi pemboikotan ini terjadi 3 tahun lamanya. Dari bulan Muharram ke-7 sampai dengan ke-10 kenabian. Nah, selama 3 tahun nasib Bani Hashim dan Bani Muthalib ini sangat memprihatinkan ya guys ya. Mereka ini kelaparan karena tidak ada makanan yang tersedia untuk mereka. Sehingga mereka harus memakan dedaunan dan kulit-kulit yang ada di situ gitu. Jadi ya udah apa yang kelihatan mungkin mereka makan ya Allah walam ya, kita nggak tahu. Tapi pasti sengaja kita ngerasain lah bagaimana kita seharian aja nggak makan gitu kan. Puasa aja, di puasa setengah hari nih. Puasa setengah hari kita nggak makan, dulu ngerasa laparnya gimana kan. Ini 3 tahun lamanya dengan persediaan makanan yang sangat terbatas. Atau bahkan mungkin hari itu tidak ada sama sekali gitu kan. Dan bukan hanya itu guys, jeritan dari para wanita dan bayi-bayi yang menangis karena kelaparan juga terdengar di balik peristiwa itu gitu kan ya. Kan di situ juga posisinya tuh ada bayi-bayi gitu kan. Sedangkan namanya kita kalau lagi ngasih ASI kan harus banyak makan ya kan. Untuk memenuhi ASI ya ini nggak dapat makan, mau gimana mau ada ASI gitu kan. Jadi ya kebayang banget gimana kesulitannya posisi mereka pada saat itu gitu. Genap 3 tahun kondisi terus berlangsung seperti itu. Kemudian tahun 10 dari kerasulan, piagam itu batal dan pemboikotan pun terhapuskan guys. Sebab pada dasarnya orang-orang Quraisy pada saat itu tuh menjadi 2 kubu gitu. Ada yang setuju dengan pemboikotan ini dan ada yang gak setuju guys. Di antara orang yang tidak menyukai perjanjian itu adalah Hisham bin Umar bin Luwai. Nah, Hisham ini adalah orang yang sering sembunyi-sembunyi untuk memberikan makanan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib guys. Tapi dengan cara sembunyi-sembunyi di saat orang-orang gak ada tahu. Karena kalau misalkan orang-orang sampai pada tahu ya mati dia ya. Nah, si Hisham ini mendatangi Zuhair bin Umayyah untuk mendapatkan support system nih. Biar pemboikotan itu bisa dibatalkan gitu kan. Nah, Zuhair ini adalah putra dari Atikah binti Abdullah Muthalib. Nah, lalu si Hisham ini nyamperin si Zuhair ini kan. Lalu dia berkata, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega membiarkan saudara-saudaramu kelaparan sedangkan engkau enak-enakan makan dan minum di sini?" Lalu Zuhair berkata, "Celaka engkau, apa yang dapat aku perbuat? Aku hanya seorang diri. Demi Allah, jika ada orang lain yang mendukung, aku pasti akan membatalkan perjanjian itu." Lalu Hisham berkata, "Engkau telah menemukan orangnya." "Siapa dia?" tanya Zuhair. "Aku sendiri orangnya," kata Hisham. Lalu Zuhair ini berkata, "Kita harus mencari orang ketiga." Lalu Hisham mendatangi Mutim bin Adi. Kepadanya dia menyebutkan hal yang sama dengan menuturkan hubungan kekeluargaan antara Bani Hashim dan Bani Muthalib ini. Nah, ketika Hisham mengajak si Mutim ini, si Hisham ini menambahkan kata-kata ejekan nih guys. Karena Mutim ini adalah salah satu orang yang menyetujui aksi pemboikotan tersebut. Kemudian Mutim berkata, "Celakalah engkau wahai Hisham, apa yang bisa aku perbuat? Sedangkan aku hanya sendiri. Engkau tidak sendiri, ada orang lain," kata Hisham. "Siapa?" "Aku sendiri orangnya,"
Kemudian Mutim berkata, kita harus mencari orang ketiga. Lalu Hisham menjawab, aku telah menemukan orangnya. Siapa? Dia adalah Zuhair bin Umayyah. Lalu Mutim berkata, kita harus mencari orang keempat. Kemudian Hisham mendatangi Abu Bukhtar bin Hashim dan dia mengatakan hal yang sama padanya. Lalu Al-Buhtari ini bertanya, apakah ada orang yang mendukung hal ini? Ya, jawab Hisham tegas. Siapa? Mereka adalah Zuhair bin Abu Umayyah, Mutim bin Adi, dan aku sendiri. Al-Buhtari berkata lagi, kita harus mencari orang kelima. Lalu Hisham mendatangi Zama'ah bin Al-Aswad bin Muttalib bin Asad dengan mengatakan tentang hak-hak orang muslim serta kekerabatan mereka. Dan Zama'ah berkata, apakah ada orang yang mendukung hal ini? Ya, jawab Zuhair. Lalu dia menyebutkan nama-nama orang yang telah didatanginya. Setelah itu mereka berkumpul di tempat yang dimana sering banyak orang-orang berkumpul guys. Yaitu Ka'bah. Dan di Ka'bah ini Zuhair melakukan tawaf sebanyak 7 kali di sekeliling Ka'bah. Lalu dia menghadap ke orang-orang seraya berkata, wahai penduduk Mekah, apakah kita akan tega menyaksikan Bani Hashim dan Bani Muttalib binasa? Sementara kita menikmati enaknya makanan, minuman, serta kecukupan lainnya? Demi Allah, aku tidak akan duduk sebelum perjanjian ini dihapuskan dan tidak diberlakukan. Nah, pada saat itu Abu Jahal kebetulan sedang berada di sisi masjid nih guys. Lalu dia berkata, engkau berdusta, demi Allah piagam itu tidak boleh dihancurkan. Lalu Zama'ah bin Al-Aswad ini berkata, demi Allah engkau yang lebih berdusta Abu Jahal. Sebenarnya dulu kami tidak rela piagam ini diberlakukan. Zama'ah benar, Al-Buhtari menimpali, kami tidak rela dengan perjanjian ini dan kami tidak menyepakatinya. Selanjutnya Mutim bin Adi ikut berkata, mereka berdua benar. Orang yang berkata selain itu adalah dusta. Kami menyatakan bahwa kami tidak turut ikut campur atas apa yang tertulis dalam perjanjian itu. Kemudian Hisham bin Umar menguatkan pernyataan mereka ini semua. Abu Jahal pun berkata, kalian semua telah bersekongkol dan telah berencana tentang hal ini di tempat lain. Sementara itu paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib terlihat sedang duduk di sisi masjid. Dia datang ke sana atas kabar yang diberitahukan Rasulullah melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa piagam yang tergantung itu akan musnah oleh pasukan rayap yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Thalib menghampiri mereka dan mengatakan apa yang ia ketahui. Setelah itu dia berkata, jika dia Rasulullah berbohong, maka kami biarkan kalian dengan piagam dan perjanjian itu. Tetapi jika dia benar, maka pemboikotan yang menzolimi kami ini harus dihentikan. Lalu mereka pun berkata, engkau cukup adil. Setelah itu Al-Mutim ini menghampiri piagam tersebut. Dan ternyata benar guys, piagam itu telah habis dimakan rayap. Dan yang tersisa hanyalah tulisan Bismika Allahumma serta tulisan yang terdapat lafaz Allah saja. Nah setelah itu perjanjian itu batal beserta dengan hancurnya piagam oleh rayap yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, baiknya pertolongan Allah. Dan Rasulullah SAW pun akhirnya keluar dengan kaumnya dari Bani Muttalib. Kenapa saya bilang Rasulullah keluar dari kaum Muttalib? Karena kan dari awal udah aku ceritain ya guys bahwa paman Nabi ini melindungi Nabi Muhammad agar tidak dibunuh oleh kafir Quraisy di Bani Muttalib ini guys. Dengan peristiwa ini orang-orang telah menyaksikan tanda-tanda nubuah. Nah nubuah ini itu adalah sebuah pemberian dari Allah kepada hamba, yaitu hamba-hambanya yang diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya nih guys. Tetapi kaum-kaum kafir ini tetap ingkar dan tidak mau menerima kebenaran. Seperti yang digambarkan dalam firman-Nya, dan jika orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Surat Al-Qamar ayat 2.
Nah, sampai sini kalian paham kan guys alasan kenapa kaum kafir Quraisy ini memboikot umat Islam dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Jadi mereka ini, kaum kafir Quraisy ini gak suka gitu dengan berkembangnya Islam di Mekah karena dakwah-dakwahnya Rasulullah gitu. Makanya mereka itu mencari cara untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan dan kesabaran kaum muslimin, guys. Padahal bisa saja waktu itu mereka mengkhianati Rasulullah dan menyerahkan Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy agar mereka terlepas dari kezoliman yang mereka alami selama 3 tahun lamanya, guys. Tapi karena kesetiaan dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak melakukan itu. Nah guys, dari kisah ini kita tuh bisa ambil hikmahnya bahwa Allah itu menguji kita sesuai kemampuan kita gitu. Jadi kalau misalkan di saat Allah menguji kita harus merasa senang. Karena berarti Allah itu masih menganggap kita sebagai hambanya. Justru yang harus kita takutkan itu ketika hidup kita lurus-lurus saja. Tidak ada halangan apapun kan, itu yang harus ditakuti mah gitu. Kalau misalkan selama Allah masih menguji kita, bersyukurlah dan berhusnuzonlah kepada Allah bahwa ini semua adalah ketetapan Allah, karena Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Terkadang kita menginginkan ini tetapi Allah memberikan ini. Nah itu tuh bukan berarti Allah nggak sayang, Allah tidak memberi sesuai apa yang kita mau, nggak gitu. Misalkan gini, contohnya seperti ini guys, misalkan kita itu pengen mobil sport tapi ternyata Allah itu hanya memberi mobil biasa gitu kan, mobil yang muat cukup masuk banyak orang gitu kan. Nah kita tuh harus mikir kayak gini, oh iya ya kalau mobil sport kan cuma bisa bawa 2 orang kan. Nah sedangkan mobil yang satu ini bisa nampung banyak orang gitu. Aina misalkan mau ke kebun binatang pakai mobil sport, sedangkan keluarga kita banyak yang nggak akan ketampung kan, masa yang lain mau pada pakai angkot ya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai mobil yang ini kan masuk semua. Nah ibaratnya kayak gitu. Jadi Allah itu memberikan apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur ya guys ya. Dan memperkuat iman kita, memperbanyak amal soleh, sama ibadah jangan lupa ya. Gitu. Oh iya, cerita ini aku kutip dari kompas.com sama ini buku Sirah Nabawiyah. Insya Allah buku ini tuh sahih, insya Allah gitu ya. Nah nanti aku akan menceritakan semua kisah perjalanan Nabi dari sebelum lahirnya Nabi hingga wafatnya beliau. Tuh yang ada, pokoknya semua yang ada di buku ini. Buku ini tuh juara 1 loh di dunia ya, juara 1 di dunia. Bagus bukunya. Jadi ya udah. Nah guys, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi yang kurang lengkap. Kalian boleh tambahkan di kolom komentar, karena di sini kita saling berbagi ilmu ya guys. Karena pada dasarnya aku pun masih belajar gitu. Dari cerita ini kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.